Di tengah hiruk-pikuk kota besar yang dipoles gemerlap cahaya malam namun menyembunyikan bayangan kelam di lorong-lorong sempitnya, hidup seorang poluan muda bernama Laras Putri Amandari. Perempuan berusia 28 tahun yang dikenal tegas, berani, dan berdedikasi tinggi terhadap tugas. Berasal dari keluarga sederhana di Jawa Tengah yang mengorbankan banyak hal demi menyekolahkannya hingga akademi kepolisian, dan kini bertugas di wilayah padat penduduk di pinggiran Jakarta, tempat di mana kemiskinan, keterlantaran, dan ketimpangan sosial bertabrakan setiap hari tanpa ada cukup mata yang benar-benar mau melihatnya. Laras terbiasa menangani kasus-kasus rumit, pencurian kecil, kekerasan rumah tangga, anak jalanan, dan masalah sosial yang tak kunjung usai. Namun semua pengalaman itu tak pernah benar-benar menyiapkannya untuk peristiwa yang kelak akan mengubah hidupnya dan cara pandangnya terhadap hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Malam itu, ia baru saja selesai melakukan pendataan di daerah kumuh belakang pasar tradisional, tempat para pemulung tinggal berdempetan di bawah terpal robek dan dinding seng yang disusun seadanya, di mana aroma sampah, asap kayu bakar, dan peluh manusia bercampur menjadi satu. Ia hendak pulang melalui gang kecil menuju pos, ketika tiba-tiba seseorang menariknya dari belakang, membuatnya tersungkur ke tanah. Mencoba melawan namun terkejut saat melihat pelakunya adalah seorang pemuda yang selama ini dikenalnya dari jauh, bernama Rio, pemulung muda yang kerap membantunya saat ada penggusuran atau konflik antar warga. Pemuda itu terlihat linglung, matanya merah, tubuhnya gemetar seperti sedang berada dalam tekanan berat, dan sebelum Laras sempat bertanya, Rio menangis sambil berkata, "Maaf, saya nggak tahu lagi harus gimana. Saya cuma ingin dunia lihat kami juga manusia." Lalu tindakannya berubah kacau. Seolah ingin memaksa pengakuan terhadap keputusasaan yang ia simpan selama bertahun-tahun hidup diabaikan negara. Peristiwa itu berlangsung cepat dan mengejutkan, hingga akhirnya warga sekitar mendengar teriakan dan menyelamatkan Laras, lalu Rio diamankan oleh rekan-rekan Laras sendiri. Dunia seakan berhenti, dan meskipun tubuhnya selamat, jiwanya pecah oleh rasa malu, marah, takut, dan bingung karena sebagai penegak hukum yang selalu membantu korban, kini ia sendiri menjadi korban. Dan lebih menyakitkan lagi ketika ia melihat banyak komentar publik yang memojokkannya, mempertanyakan kenapa ia sendirian di daerah rawan. Menyalahkannya karena dianggap ceroboh, hingga mempermalukannya seolah kesalahan itu sepenuhnya miliknya, padahal dalam benaknya hanya ada satu pertanyaan. Mengapa keadilan begitu sulit dipahami ketika korban adalah perempuan yang memakai seragam? Seiring waktu, ia menjalani pemulihan mental dengan bantuan psikolog institusi. Namun lebih banyak dari itu, ia mulai menulis catatan harian tentang bagaimana sistem hukum masih belum ramah pada penyintas kekerasan, bagaimana stigma membuat korban dua kali terluka, dan bagaimana kemiskinan yang tak pernah diselesaikan membuka jalan bagi manusia-manusia yang kehilangan kendali atas jiwanya. Melalui tulisannya yang kemudian viral setelah dipublikasikan secara anonim oleh seorang sahabat jurnalis, masyarakat mulai menyadari bahwa cerita ini bukan hanya tentang seorang poluan dan seorang pemulung, tapi tentang wajah ganda negara yang gagal merangkul warga termiskinnya, gagal menjaga penegak hukumnya, dan gagal membangun empati lintas kelas sosial. Kasus Rio pun ditangani dengan pendekatan berbeda. Alih-alih hanya dihukum, ia juga dirujuk ke rehabilitasi kejiwaan setelah terungkap bahwa ia pernah menjadi korban kekerasan semasa kecil dan hidup tanpa perlindungan hingga tumbuh dalam trauma tanpa penyembuhan. Dan disinilah muncul perdebatan besar antara rasa keadilan bagi korban dan kebutuhan untuk menyembuhkan pelaku yang juga korban sistem. Laras sendiri tak berhenti pada pemulihan pribadi. Ia bangkit dan menciptakan program pelatihan bersama LSM untuk mendidik aparat tentang pentingnya respons empatik terhadap korban kekerasan, mendirikan ruang aman di setiap kantor polisi bagi perempuan yang melapor, serta menulis buku berjudul Tanpa Pelindung. Kisah nyata yang menggugah ribuan orang di seluruh negeri untuk membuka mata terhadap realitas kekerasan yang sering tersembunyi di balik simbol, jabatan, atau strata sosial, dan pada akhir cerita ini, Laras berdiri sebagai simbol keberanian yang bukan sekadar melawan pelaku, tetapi juga melawan sistem yang lama menormalkan diam, menggantinya dengan suara, tindakan, dan perubahan yang perlahan tapi pasti menyalakan harapan baru bagi mereka yang selama ini hanya dikenal sebagai berita malam dan statistik kejahatan. Agar suatu hari kelak, tidak ada lagi perempuan, berseragam atau tidak, yang harus mengalami luka yang sama dalam diam.